Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Huda Kebun Baru yang kita cintai ini. Setelah kita melaksanakan salatul maghrib bil jamaah, kita duduk bersama, saling silaturahim, talabul ilmi, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita, mengharap rahmat dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, ta'alau bina nabda ta'limana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu, dan terlarang, alal junubi, bagi orang yang junub, khamsatu asya'a, 5 perkara. As-salatu, salat, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan membawanya. Massul mushaf, massa yamussu, menyentuh, wa hamluhu, dan membawa mushafnya. Wa tawafu, berikutnya tawaf, wal lubsu fil masjidi, dan menetap atau berdiam di masjid. Ya, 5 tadi ya. Wal lubsu fil masjidi, dan berdiam di masjid. Jadi terlarang atas orang yang junub. Kalau junub tentu berbeda dengan haid ya. Kalau haid butuh waktu yang lama nggih ibu-ibu. Tapi kalau junub ini bisa selesai segera. Begitu junub maka tidak boleh 5 hal. Nah, kalau sudah mandi, mandi jinabah, mandi besar, maka nanti baru boleh melakukan yang 5 hal ini. Yang pertama apa? As-salat. Salat. Terlarang untuk apa? Salat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, la taqrabus salata, janganlah engkau mendekati salat, wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, hingga engkau mengetahui, ma taquluna, apa yang kamu bicarakan. Wala junuban, wala junuban, begitu pula orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali hanya berlalu saja, lewat saja, hatta taghtasilu, hingga ia nopo mandi. An-Nisa ayat yang ke-43. Fal muradu bis salati huna, maksud daripada salat, kalimat salat, la taqrabus salata, janganlah engkau mendekati salat. Fal muradu bis salati, maksud daripada salat di sini, mawadhi'uha, ay tempat salatnya, yaitu masjid. Li'annal ubura la yakunu fis shalah, karena kalau ubur itu nyebrang, berlalu, lewat, tentu nggak mungkin maksudnya sholat.
tapi berlalu atau nyebrang tempat untuk nopo sholat. Kalau hanya ubur saja karena perlu sesuatu, maka tentu ini tidak mengapa ya. Wa huwa nahyun lil junubi, dan itu merupakan larangan bagi orang yang junub anis salati min babil aula. Adapun salat ya, kalau larangan salatnya lebih utama. Wong di masjidnya saja pun mboten napa angsal, enggak boleh. Apalagi napa salatnya. Nah ini ya. Min babil aula as-salat. Nah, di sini ada dalil ya, wala la taqrabus salata wa antum sukara. Niki pemahaman yang tepat menurut jumhur ulama adalah janganlah engkau mendekati nopo tempat sholat wa antum sukaro, sementara engkau dalam keadaan sukaro. Sukaro niku jamak dari sakron. Sakron artinya nopo mabuk. Nah, sakron pakai sin ya, sukron. Kalau pakai sin nanti syukron. Nah, sukaro hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau mengetahui apa yang engkau bicarakan. Dalam sebagian tafsir ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, orang kalau sholat kemudian mboten ngertos, nggak tahu makna yang ia baca, itu tidak sah. Cuma sekali lagi ini pendapat yang ya syadz ya, yang menyelisihi banyak para ulama dari kalangan sahabat sampai kemudian sampai kepada kita. Jadi sholat itu yang penting syarat dan rukunnya dijalankan. Meskipun boten faham, misalnya membaca Al-Fatihah, ya fahamnya ada yang 50% lah faham maksud dari suratul Fatihah yang dia baca, sementara suratul Fatihah niku rukun. Ada yang barangkali pahamnya 30% lah, tetap sah sholatnya selama dia membaca suratul Fatihah versi Al-Fatihah yang bahasa Arab niku. Nah kalau diterjemah, sekalipun dia jadi paham, malah mboten sah. Nih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ben paham kok, ben paham. Hah? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, malah napa mboten sah. Nah, maka bagaimana? Ya tentu kita kalau mboten paham berusaha untuk paham. Berusaha untuk paham. Tetapi kalaupun kita nggak paham dan kita membaca suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah dengan sir ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhiril ayah, itu napa sah. Nah, karena dia menjadi rukun qauli dalam sholat. Nah ini, jadi maksudnya wa antum sukaro itu kalau memang orang itu mabuk, maka dia tidak mengetahui apa yang dia baca, ya nggak sah. Tapi kalau orang tidak mabuk kemudian dia sadar namun boten faham apa yang dia baca, tapi dia melaksanakan syarat dan rukun-rukunnya, maka napa sah. Itu satu, as-salah. Juga ada riwayat dari Imam Muslim dan yang selainnya an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, inni sami'tu, kata Ibnu Umar, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin, tidak diterima salat tanpa bersuci ya. Wa huwa yashmulu taharatul muhdits wal junubi, di sini meliputi taharatul muhdits, bersucinya orang yang berhadas dan orang yang junub. Ini kalau dibagi dua disebut muhdits sama junub, berarti muhdits itu hadas napa? Kecil maksudnya. Bacanya muhdits Pak ya, bukan muhaddits ya. Nah, maknanya beda mungkin. Nah, kalau muhdits orang yang berhadas, kalau muhaddits ahli hadis. Nah, gitu ya. Ada santri baca salah, harusnya muhaddits, dia baca apa? Muhdits. Wah, salah. Al-Imam Al-Bukhari napa? Muhaddits, bukan muhdits, muhaddits ya. Nah, muhaddits itu ahli hadis. Baik. Wa yadullu ala hurmatis salati minhuma,
Dan keduanya yaitu muhdis maupun junub, orang yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar, menunjukkan keharamannya atau terlarangnya orang tersebut untuk melaksanakan apa? Salat. Ini satu. As-tsani, yang kedua, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Terlarang bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Maka kalau mau membaca Al-Qur'an hendaknya kemudian mandi junub terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti baru bisa membaca Al-Qur'an. Cuma dibedakan antara membaca Al-Qur'an murni dengan berzikir dengan ayat dalam Al-Qur'an. Kalau berzikir dengan ayat dalam Al-Qur'an niku angsal, boleh. Ya, misalnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, niatnya zikir. Itu ayat Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an. Misalnya lagi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu ada di Al-Qur'an. Tapi niatnya buatan baca Al-Qur'an di surat Al-Baqarah niku, maka boleh. Atau lagi misalnya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, tapi bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an, dia membaca doa, zikir. Nah, seperti ini dibolehkan. Tapi kalau memang menyengaja meniatkan membaca Al-Qur'an, suratul Ikhlas, suratul Baqarah, suratul Fatihah dengan membaca Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan. Wa qiraatul Qur'an. Kemudian wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Mushaf yang murni niku nggih. Mushaf maka tidak diboleh. Kalau Quran digital niku mushaf mboten. Niku HP ya, ini HP yang di dalamnya ada napa? Mushaf, ada Al-Qur'an. Maka tentu ketika kita bawa HP ini yang ada Al-Qur'annya ke kamar mandi boleh. Namun tidak dinyalakan Al-Qur'annya. Okay. Jadi HP yang di-download aplikasi Quran for Android misalnya, itu bukan Quran, ini tetap saja ini namanya HP. Ta'rifnya ini adalah handphone. Maka tentu dibawa ke kamar mandi boleh, dengan catatan tentu ketika di kamar mandi tidak dibuka napa aplikasi Al-Qur'annya tersebut. Maka dalam rangka pemuliaan terhadap syiar-syiar ya, ini perlu untuk diperhatikan. Kayak wah aman ya, aman ini nggih. Nenek tulisannya la ilaha illallah melebat kamar mandi malah repot. Ada semangat ya, ada sebagian orang pakai topi la ilaha illallah. Nggih. Tidak masalah, tapi ketika di kamar mandi dilepas dulu. Masuk kamar mandi dicuci mobil lah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamar mandi lah ini yang jadi muskilah, jadi masalah. Nah, maka termasuk kaos yang ada tulisan-tulisan subhanallah, la ilaha illallah ya. Muhammadur Rasulullah. Ini tentu untuk dilepas kalau masuk ke kamar mandi. Baik. Wa massul mushafi wa hamlu. Yang berikutnya wa tawaf. Tawaf juga tidak boleh. Tawaf sebagaimana salat, illa anna tawafa yajuzu lana at-takallum. Ya, tawaf seperti salat, hanya saja tawaf boleh kita untuk ngobrol. Kalau mau ngobrol yang baik. Ya, maka sehingga ketika junub tidak boleh untuk melaksanakan tawaf, tapi ya sederhana, mandi saja. Setelah mandi wajib. Ya, mandinya juga sederhana. Kalau keburu-buru ya tinggal niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh sampun. Nih nggih. Wal lubsu fil masjid, dan menetap di masjid. Tempo hari kita contohkan misalnya apa? Misal Jumatan terus napa? Tertidur. Nah, ketika tertidur mimpi basah junub dan terbangun, maka tentu dia tidak boleh berlama di masjid. Tidak boleh menetap, dia segera keluar, kemudian apa? Mandi. Setelah mandi dengan rukun saja, biar tidak terlalu lama begitu, lalu masuk ke masjid lagi mengikuti rangkaian daripada sholatul Jumu'ah. Ya namanya contoh kadang begitu Pak ya, andai kan gitu ya. Dan begitulah fikih. Kemarin di kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah itu terkait bab jenazah itu muncul contoh yang menarik. Jadi kalau orang yang mati syahid fil akhirah ya, maka tentu dia tidak dimandikan dan tidak disolati.
dengan kain kafannya itu yang muncul darahnya itu, dia kemudian dikafani dan kemudian dikuburkan. Lah bagaimana kalau, ini namanya kalau, contoh para fuqaha, orangnya matinya mati muslim wajar gitu ya, tidak syahid fil akhirah, tidak karena jihad fisabilillah, tidak karena perang jihad fisabilillah, lalu kemudian mau dimandikan, loh kok sudah bersih, sudah mandi, dimandikan jin. Wah, pripun niku Pak? Hah? Saya baca kitabnya itu Jamaah ten Jatinom niku, duh terkaget itu. Kayak mboten ngandel ngoten Pak. Katanya jenengan nih mboten ngandel niki ya. Kula sing maca rada-rada, wah masa iya ya. Ada napa? Ada jenazah yang sudah bersih dimandi. Bahkan di situ andai jenazah tersebut dimandikan anak kecil sah. Andai jenazah tersebut mandi dengan sendirinya sah. Kita ingat, karomatan lahu, sebagai karomah atasnya ya mandi. Atau ada lagi yang sampingnya itu, keterangan sampingnya, andai kemudian jenazah tersebut dimandikan oleh jenazah yang lainnya. ya namanya contoh. Andai terjadi dan memang sudah bersih, menurut, kalau yang jin tadi menurut Imam Ar-Romli sah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sah, dimandikan ulang. Ini itu khilafiyah saja bainal fuqaha. Tapi ya kadang-kadang terjadi Pak ya, hal-hal yang di luar keumuman 1001 sesekali ada. Saya yakin jenengan juga pernah menemukan hal seperti itu. Seperti saya contohkan tempo hari itu, saya malam hari ngobrol tahun 2008 dengan kakak kelas saya di Jakarta, semester 8 Fakultas Syariah, ngobrol malam hari. Sudah saya ceritakan waktu itu ya. Pagi harinya dia ke Blok M, ila yaumina hadza, until now, sampai sekarang belum ketemu. 2008 sampai 2026 ini sekarang belum ketemu. Wallahu alam ila aina, kemana dia nggak tahu. Dikepung seluruh Jakarta, diumumkan di media televisi, di-share di berbagai platform media sosial, maupun dulu udah ada belum ya media sosial, dulu udah ada kayaknya 2008 di-share begitu, dikepung selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dikepung. Ditanya orang-orang, dia bilang ke temannya ke Blok M, di Blok M kita nanya orang yang di Blok M, ada yang sempat tahu, iya tadi anak ini fotonya ini tahu, iya tadi di sini dia beli di sini, ada yang sempat tahu. Orang tuanya dia Jawa Sumatera, orang Jawa tapi orang tuanya di Palembang. Orang tuanya datang 2 minggu, sedih banget orang tuanya 2 minggu. Akhirnya kita kuatan pun diikhlaskan mawon sama teman-temannya di kuatan. Sampai sekarang nggak ketemu. Kalau bicara lau andai mungkin terjadi sekali 2 kali ada kejadian yang mungkin khariqun lil adah, di luar daripada yang umumnya ya terjadilah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya tadi makanya kadang-kadang fuqaha ya contohnya rodok napa? Unik gitu ya. Kayak bab muamalah. Sekarang ada, Pak. Dulu Imam Abu Hanifah itu kan lahir atau hidup di tahun sekitar tahun 100-an Hijriah sampai 150, wafatnya tahun 150 Hijriah. Beliau punya fatwa loh, bai'ul hawa 'alal hawa. Jual beli barang yang di atas lah. Mungkin waktu itu jarang-jarang ada. Sekarang banyak, Pak. Jual beli apartemen contohnya. Dengan tanah yang sama, lantai atas, lantai 20 sama lantai 1, mahalan mana? Mahalan bawah apa atas? Pak Mursyid saya jawab sekarang. Tapi dulu zaman Abu Hanifah mungkin nggak ada yang kepikiran, ada orang jualan tanah, gedung yang tinggi di lantai atas itu juga dijual di tanah yang sama. Sekarang banyak jual apartemen contohnya. Nonton bioskop mahal yang mana? Yang atas atau yang bawah? Sama Pak ya. Nonton bola Indonesia kalah kemarin. Niku jenengan nonton di atas apa di bawah? Mahal pundi? Beda. Yang lebih bawah lebih mahal ya. Yang dekat ya. Terus yang belakang gawang, ini gawang di sini lebih murah daripada yang di depan lapangan begini. Gitu ya ini. Nah, mungkin dulu nggak pakai ada contoh-contoh begitu, tapi sekarang ada gitu ya. Ya ini kadang-kadang seperti itu.
Wah, saya contohkan tadi misalnya tadi orang junub ketika Jumatan ya mungkin jarang lah. Tapi siapa tahu ada pelakunya mengerti, langsung keluar, jangan malah di situ. Wah, buatan angsal di situ, dia harus apa? Keluar mandi saja kalau emang terburu waktunya ya, atau keburu-buru begitu, cukup niat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, diniati mandi jinabah, selesai masuk lagi ke dalam masjid dan mendapatkan rangkaian daripada sholatul Jumu'ah. Terus kemudian wa yahrumu 'alal muhditsi, dan terlarang bagi yang muhdits, berarti niki hadas napa? Kecil. Salah satu asya'a, 3 hal. As-salatu, salat, ya seperti orang kalau buang angin maka tentu hendaknya dia wudu dulu baru kemudian salat. Nggih. Imam misalnya di tengah-tengah salat kemudian buang angin, maka dia harus keluar dari shaf. Kalau tidak keluar bagaimana? Makmumnya nggak dengar, makmumnya nggak tahu kalau imamnya buang angin, maka sholat makmumnya sah, lakinnal imam athim, tapi imamnya ada dosanya nih, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, makmumnya nggak tahu imamnya batal apa enggak, tapi imamnya tahu dia batal, ya. Tahu dengan betul loh Pak ya, tahu betulan, tahu dengan sungguh-sungguh, dia tahu, dia sadar dia telah batal dan dia tidak keluar dari shaf, maka dia athim, dia dosa. Makmumnya nggak tahu nggak apa-apa dan sholatnya sah, gitu ya, sholatnya nopo sah. Imamnya harus keluar dari shaf untuk mengambil wudhu, kemudian masuk menjadi makmum kalau masih cukup waktu apa sholatnya. As-salatu wat tawafu, kemudian tawaf, ya tawaf sama tadi. Yang ketiga wa massul mushafi wa hamlulah. Di sini khilafiyah bainal fuqaha. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar muktabar dalam mazhab Asy-Syafi'i, biasanya yang muktamad itu 2. Satu Imam An-Nawawi, ya, beliau rujukan utama lah ya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Satu lagi saya lupa, Allahumma shalli ala Muhammad, saya lupa. 2 yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Menurut Imam An-Nawawi, ini hanya sifatnya sunnah saja, berwudu ketika nopo mau megang mushaf. Kalau panjenengan rata-rata wudu boten Pak niku Pak. Kalau megang mushaf wudu boten. Wudu nggih. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i secara umum ya memang harus wudu. Nah, tetapi ini masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah. Jadi ya boleh saja kalau kita tidak sampai wudu, tidak sampai dosa lah begitu ya. Baiknya afdalnya nopo wudu terlebih dahulu. Dalilnya di sini la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Terkait dengan salat tadi, la yaqbalullahu, tidak diterima salat ahadikum, seseorang di antara kalian, idza ahdatha, bila mana dia berhadas, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Baik. Itu yang terkait salat. Adapun yang terkait dengan masul mushaf tadi sama dengan yang sebelumnya telah kita baca, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya yaitu mushaf illa kecuali al mutahharun, orang-orang yang telah bersuci. Yang dimaksud di sini dikuatkan pendapat orang, tapi yang mengatakan tidak sampai harus wudu kalau megang mushaf ketika hadas, ini maksud dari mutahharun adalah nopo? Adalah sinten? Malaikat di lauhil mahfuz. Atas perbedaan itu ayatnya sama, tapi memahami ayat ini yang berbeda. Nah, jadi makanya kalimat mana dalilnya itu kalimat yang sebetulnya bisa timbul pertanyaan. Karena kalau kita berikan dalilnya, pertanyaan berikutnya, jenengan paham boten mana kesimpulan dalilnya? Jadi dalil, ini contohnya dalil yang sama tetapi difahami dengan apa? Berbeda oleh para ulama. Tentu dengan riwayat-riwayat yang ada, dengan ilmu kebahasa Araban dan seterusnya. Begitu. Misalnya kita dulu pernah contohkan hukum sholat jamaah bagi laki-laki. Jumhur ulama mengatakan apa? Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Mazhab Hambali mengatakan wajib. Kalau nggak ada uzur maka wajib laki-laki sholat di masjid. Dalilnya mazhab Hambali dengan jumhur ulama, kebanyakan para ulama sami. Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, saya akan keliling ke rumah-rumah, bila saya dapati ada laki-laki yang tidak ke masjid, akan saya bakar rumahnya. Nah, bagi mazhab Hambali itu tentu dalil utama, dalil yang kuat
keharusan laki-laki berangkat ke masjid kalau nggak ada udzur. Bagi jumhur ulama, pertanyaan sebaliknya, emang ada rumah yang pernah dibakar oleh Nabi? Nah, itu masalahnya. Ya. Sehingga itu dalam segi bahasa itu nada ancaman. Nada ancaman itu kalau tidak paten ya menunjukkan ya anjuran yang sangat nopo kuat. Andai panjenengan nggak ke masjid, yang penting sholat di rumah, ya tentu dapat pahala dan sah sholatnya, bukan tidak sah, sah sholatnya dan tidak berdosa, namun tidak afdol, tidak mendapatkan 27 derajat. Ngaten nggih. Kewajibannya telah dilalui, telah dilaksanakan. Nah, gitu nggih. Lah seperti ini tentu kita memahaminya sisi fikih. Lalu kemudian yang kedua sisi keutamaan. Akhirnya gimana? Ya kita tahu fikihnya, tidak kemudian bermudah-mudah memvonis orang fasik hanya gara-gara nopo sholat di rumah nggak ke masjid, nggak boleh. Tetapi di saat yang sama kita sebagai pribadi kita upayakan betul diri kita nopo begitu adzan tiba berangkat ke masjid dan ajak-ajak boleh. Tapi memvonisnya menjadi orang yang fasik ini tentu kalimat yang harus dihindari. Sisi fikih dan sisi keutamaan ini perlu untuk kemudian difahami dengan komprehensif, dengan tepat gitu, dengan utuh. Lalu dengan demikian selesai sudah bab thaharah dan kita akan masuk kitabu as-shalah. Masih cukup waktunya? Kita jeda dengan minum air putih dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Monggo bisa sudah habis Pak Malana. Ya, kitabu as-shalati. Masuk di kitab as-shalah, pembahasan terkait dengan salat ya. Suatu hal yang tentu, suatu amalan yang tentu sangat penting untuk kita sebagai kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Awal kali nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah napa? Salat. Apapun kondisi kita, kalau kita seorang muslim wajib salat. Wah, saya nek salat ra khusyuk mendingan rasa salat. Ini logika yang terbalik ya. Meskipun tidak khusyuk salat karena itu kewajiban bagi kita. Nggih, moga-moga dengan dipelajari dengan sungguh-sungguh, dengan lebih tumakninah, lama-lama kita menikmati salat itu, khusyuk salat kita. Wah, saya belum pakai jilbab itu Pak Ustadz, gimana ya? Kok kayaknya nggak pantas saya sholat. Pantas, tetap pantas sholat, nih. Meskipun nggak pakai jilbab, meskipun naudzubillah min dzalik, misalnya wanita yang menjual diri bahkan seperti itu, dia muslim, dia wajib untuk sholat. La'alla moga-moga dengan sholatnya maka Allah memberikan jalan baik, jalan terbaik untuknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sok-sok mendemi, ada orang bilang gitu. Apakah saya sholat? Ya harus sholat gitu ya. Apalagi ada di TV itu, ada jenengan mungkin melihat itu, saya itu puasa sering cuma sholat saya belum mau sholat. Wah, ya rugi, nggak mau sholat napa? Rugi. Kalau tetangga saya di kampung ada yang malah kalau kita nasihati, ada yang menasihati, dia bilang tenang saja, nek sholat aku memang ora, tapi nek karo wong liya aku apik. Wah, ada yang gitu juga. Ada itu. Ya sayang Pak kalau begitu. Tetap harus nopo? Sholat. Karena sholat tentu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tidak berani meninggalkan sholat karena takut azab Allah. Niku sampun tanda keimanan. Nggih. Tapi tentu ada dua level, ada yang rahbah, ada yang raqbah. Kamu kok sholat sekali-kali dong, nggak usah sholat ini. Saya nggak berani, saya takut neraka. Alasannya takut neraka nih, tanda iman Pak. Meskipun tentu kalau yang lebih utama ya, sampai pada level dia bersyukur sebagai orang muslim, diberi kesempatan untuk takarrub kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sholat dengan senang hati seperti Rasulullah, para sholihin kayak gitu ya. Malam-malam Aisyah mencari Rasulullah, gelap kalau zaman dulu malam gelap, nggak ada penerangan. Lalu Aisyah mencari-cari, dapatlah kaki Rasulullah. Nanti yang menjadi salah satu faktor juga perbedaan pendapat ulama ketika sujud itu kakinya dirapatkan begini atau dibuka. Nah, yang menguatkan pendapat ini karena Aisyah dapat menangkap kakinya Rasulullah begini ketika sujud itu. Dua-duanya kena gini.
Lah, lalu kemudian Aisyah melihat Rasulullah apa ya? Nek bahasa kita bengkak-bengkak. Salat sampai kemudian payah sekali begitu. Versi Aisyah, beliau awalnya kasihan. Sampai kemudian menangis, kok sampai segitunya Rasulullah melaksanakan apa? Salat. Kenapa Anda harus begitu? Bukankah Anda telah diampuni dosanya, telah maksum? Lah jawaban Rasulullah apa? Afala akuna abdan syakura. Emang saya enggak boleh ya menjadi hamba Allah yang bersyukur, dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat salat yang disyukuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat nikmat napa? Dapat nikmat beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi umat ini, mengajarkan salat. Kita sebagai umatnya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan apa? Ibadah. Karena nek mboten muslim Pak, mboten angsal, salat enggak boleh. Terus sekedar enggak boleh begitu, mboten. Ya, di akhirat nanti firman Allah taala, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian wahai orang kafir? Orang kafir, khitabnya orang kafir itu. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian terperosok ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami bukan merupakan golongan orang-orang yang salat. Oke. Maka kita syukuri betul nikmat salat itu. Bahkan ada sebuah perkataan dari ulama ya, kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Kalau Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran. Ya. Nah, dulu para sahabat, para salafun as-saleh, sebagian mereka itu kadang salat, berapa Pak? Salat sunnah ya, salat sunnah mutlak itu enggak niat mau salat sunnah 100 rakaat, enggak. Niatnya ya 2 rakaat saja. 2 rakaat, salam kok nikmat, berdiri lagi, salat lagi, berdiri lagi, tahu-tahu sampun puluhan atau ratusan apa rakaat. Nah, jadi cara pandang ini penting sebagai kita seorang muslim. Ya, terus saya ketoknya nggak pantas ini salat karena saya masih suka bermaksiat. Loh, salat tetap. Nih. Ya kan ada di mall itu mbak-mbak SPG itu ya. Wah itu, masya Allah. Pakaiannya you can see Pak ya, bahkan rotok you can see everything gitu ya. Nah itu ada orang syekh dari Timur Tengah, guide-nya orang Indonesia. Orang Indonesia ini merasa nggak nyaman karena apa? Syekhnya minta makan atau nyari pakaian gitu ya, diajak ke mall. Tibalah waktu sholat, kan di mall itu biasanya ada masjid ya, entah di basement atau kalau yang perhatian biasanya di lantai atas, tapi nek pengelolanya rotok-rotok rapat perhatian sholat diletakkan di mana? Basement paling bawah. Dekat parkiran. Pas di bawah waktu sholat ya si guide ini merasa nggak nyaman sama syekhnya ini, nggak nyaman. Ma'dzuratan ya syekh, mohon maaf syekh, ini nanti banyak wanita-wanita yang ya mereka sholat cuman nanti nggak pakai jilbab, nggak pakai ketika berangkat itu loh. Sampai di masjid pakai mukena, tapi ketika berangkat itu kan pakaiannya pakai rok mini kemudian pakai. Syekhnya mengajarkan suatu hikmah, iya nggak apa-apa, karena kalau dia muslimah dia memang wajib sholat, nggak apa-apa. Semoga dengan dia sholat nanti lambat laun Allah berikan kebaikan untuknya, diberikan pekerjaan yang baik atau diizinkan oleh tuannya, oleh bosnya untuk mengenakan pakaian yang syar'i. Kan mungkin saja Pak, ya toh? Sekarang alhamdulillah kita bersyukur. Mulai kapan? Di Klaten ada kolam renang khusus wanita. Dulu nggak populer, sekarang sudah berapa Pak? Kolam renang khusus wanita. Bu, pundi Bu? Ada nggak boten? Susuhan, baru susuhan. Sebelumnya dulu Umbul Asri. Mulai lagi yang lain, ada lagi tahu muncul? Mungkin, ya. Nah ini contohnya aja. Mungkin nanti ada mall yang pelayannya, masya Allah ya, pakaiannya syar'i. Ya. Moga-moga begitu. Jadi ya tetap dia wajib nopo sholat ya, sekalipun kondisinya seperti itu. As-salatu al-aslu fi masyru'iyyati shalah. Asal atau kemasyru'iyatan shalah ya. Masyru'iyahnya salat niku napa? Ayatun, ayat-ayat, minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di Quran ngoten-ngoten mawon ayatnya, sesungguhnya salat
atas orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Ini berarti merujuk pada sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini teknis sholatnya nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran umum seperti ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah nopo zakat. Innas sholata, sesungguhnya sholat tanha, mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Redaksinya seperti itu, umum ya. Makanya ada kaidah, kalau bab ibadah kepada Allah, seringkali Allah menitipkan tutorialnya, tata caranya kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti teknis salatnya Rasulullah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian wahai para sahabat kaum muslimin seperti salatku. Nah, dalam konteks ini maka timbul fikih, nanti kajian fikih bagaimana salat Rasulullah. Tentu nanti di situ secara teknis terjadi beberapa atau sedikitlah perbedaan pendapat para ulama terkait teknis sholat. Ada yang madhab Syafi'i menguatkan pendapat 2 kalau takbir Allah. Nah sini ya. Ada yang Allahu Akbar, 2 riwayat. Madhab Hambali Allahu Akbar, tangannya di sini. Madhab Syafi'i tangannya tengah-tengah. Madhab Hambali rodok dhuwur sithik. Madhab Maliki yang menarik. Di Sudan madhab Maliki Allahu Akbar, tangannya ngoten. Nggih, Allahu Akbar. Dulu saya pernah bermakmum dengan syekh dari madhab Maliki. Saya belum tahu. Allahu Akbar, tangannya kayak ngono. Sah apa enggak ya? Ya tentu ini khilafiyah, teknis. Kunut subuh dalam madhab Syafi'i tentu kunut subuh masuk dari bagian ab'adus shalah, sunnah ab'ad, sunnah yang bagian dari salat. Maka pendapat beliau Asy-Syafi'i rahimahullahu taala apa? Sunnah yang harus selalu dilakukan waktu subuh. Andai tidak maka nanti apa? Mengganti dengan sujud tilawah. Yang lainnya tidak. Yang madhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Madhab Hanafi sama sekali tidak. Enggak pakai kunut ya. Sebagian warga Klaten lah ya, enggak pakai apa? Kunut. Lalu kemudian madhab Hambali, beliau tidak kunut. Meskipun beliau muridnya Imam Syafi'i, beliau tidak kunut. Tetapi kalau imamnya kunut mengamini. Nah, ini khilafiyahnya begitu. Tapi teknisnya, sholat subuhnya berapa Pak? 3 rakaat. Benar Pak? Pak Bambang semangat sholat. Wah subuh ini saya semangat sekali. Saya mau sholat 3 rakaat. Boleh mboten? Boleh mboten? Sekalipun semangat ya nggak boleh, tetap 2 rakaat. Sholat zuhur berapa harokat Pak? Berapa harokat? 4 rakaat atau harokat? Nah, santri kita tanya, sholat subuh berapa harokat? 2 harokat. Mat tabi'i berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, matobi dalam ilmu tajwid itu yaitu 2 harokat. Kalau sholat rokaat ya, dari kalimat roka'a yarka'u ruku', roka'a yarka'u ruku' ya. Terus kemudian wa ahadits minha, dan ada hadis-hadis minha diantaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, alladzi rawahul Bukhari wa Muslim, yang telah meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan yang selain keduanya. Ini sangat populer, hadis tentang rukun Islam yang menunjukkan salat adalah rukun Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, tadi kalau makna terjemah yang tepat, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu poin pertama. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Kalimatnya iqamis shalah Pak.
Mboten i'mal as-shalah, bukan mengerjakan, tapi mendirikan salat. Apa rahasia di balik itu? Iqamatus shalah itu maksudnya adalah kita diharapkan dengan salat kita yang benar, maka akan baik akhlak, adab kita, akan baik ibadah kita, akan baik muamalah kita, begitu. Harapannya begitu. Dan memang betul, kalau sholat seseorang benar, maka tentu dia akan semakin baik dalam menjalankan urusan-urusan agamanya dan urusan-urusan kehidupannya. Kalau kurang baik ya kita perbaiki sholatnya. Ada musyrif di Al-Fatih itu, dia bercerita bagaimana Ustadz, ada itu anak-anak mahasiswa itu yang mereka secara terang-terangan mereka gay, berat banget ini, tapi mereka bisa ngaji, mereka bisa sholat dengan baik. Ya enggak, sholatnya tetap tidak baik itu, atau belum baik sholatnya, ya, ngajinya juga belum paham, meskipun mungkin dia bisa membacanya dengan baik, gitu. Ya karena kalau dia membaca Al-Qur'annya baik dan paham, dia akan tentu sampai pada kisah Nabi Lut di mana dilarang perbuatan liwat seperti itu, dilarang. Ya, istrinya bahkan tidak melakukan tapi memberikan akses, membenarkan, mengiyakan, ikut diazab. Nah, ya jadi gitu ya. Misalnya ada waria masuk Masjid Al-Huda, mau sholat, pripun Pak? Boleh mboten? Boleh lah, dia wajib sholat kalau dia muslim. Tapi kita tanya, jenengan niku aslinya lanang apa wedok? Gitu, nek lanang depan softnya, pakai sarung apa pakai celana depan, pakai peci, ngoten. Nah, kalau dia tomboy aslinya itu perempuan terus berpura-pura atau mengubah dirinya menjadi seperti laki-laki ya. Kalau khunsa Pak, kalau khunsa itu gini, dia bawaan sejak lahir ini di fikih ada. Khunsa muskil, sejak lahir dia berkelamin ganda, itu ada. Meskipun jarang ya, 1001 lah seperti ini. Andai ada, maka nanti dilihat kecondongannya. Kalau condongannya lebih ke putra, maka yang dihilangkan yang putrinya. Begitu. Dan dia dihukumi sebagai laki-laki andai ada. Tapi yang ada sekarang ini kan bukan khunsa, tapi namanya mukhannats. Yatasonna, dia membuat dirinya yang aslinya laki-laki menjadi ya, perempuan. Ya kalau ke masjid ya ngarep salatnya kalau laki-laki depan gitu ya. Jangan malah wedi kan. Ya, lagi. Tapi kan kalau ditanya wajib salat mboten, kalau dia muslim wajib dia salat ya. Ya. Jangan kemudian dibalik. Tadi ya orang yang diceritakan tadi ya, musyrif yang bercerita, dia tetap salah dan salatnya belum baik. Ya, salatnya belum baik karena tidak iqamah, belum nyampe pada level mendirikan apa? Salat ya. Hanya mengerjakan salat lah. Ya sama kayak baca Quran juga begitu. Ya kalau dia nyampe pada ayat tentang Nabi Lut, ya dia memahami betul. Ya maka tentu tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak di Jakarta ada orang bilang begini, "Wah, saya bersyukur sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pacar saya itu soleh." Wah, pacar saya apa? Dia wanita, dia bilang pacarnya apa? Soleh. Pacar dalam arti bisa ajak jalan-jalan, sholat jamaah di masjid itu nggih. Bukan mahramnya, tapi sholat jamaah di masjid. Berjamaah langsung cekelan tangan ya, jalan-jalan ya. Kita jawab, kalau soleh nggak mungkin pacaran. Kalau soleh nggak mungkin apa? Pacaran dalam arti seperti yang dia maksud ini. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ayatnya jelas, wala taqrabuz zina. Gimana? La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah engkau mendekati. Yang dilarang mendekatinya, mendekati zinanya, bukan zinanya. Mendekatinya sampun dilarang. Kalau orang soleh, tentu dia akan menjaga dirinya dari mendekati zina itu. Gitu ya, mirip-mirip begitulah. Nah orang kalau kemudian belum baik terus sholat, ya lanjutkan saja sholatnya, tetapi tentu semakin diperbaiki karena diharapkan dia mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat nanti akan mencegah anil fahsyai wal munkar. Matan nggih. Lalu berikutnya wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, dan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Sehingga salat ini masuk bagian dari rukun Islam.
Ya, dan salat menjadi napa tiang agama. Wa jaa fi haditsul Isra, dan telah teriwayatkan pada hadis terkait dengan Isra Mi'raj, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan, Allah telah mewajibkan atas umatku 50 waktu salat. Faraja'tuhu, kemudian saya menawarnya, kata Rasulullah, datang lagi menawar, ini ketika Isra Mi'raj. Faqala, kemudian Rasulullah berikutnya menyampaikan, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Salat untuk umat Muhammad niku 5 waktu saja, tetapi seperti 50, dan itu tidak diganti. Artinya kalimat itu kalimat yang sabit secara fikih terus menerus ila yaumil qiyamah. Salat kita 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boten usah ditambah untuk yang wajib ya, yang wajib. Tidak pula dikurangi. Wah, sekarang macet, salatnya di korting aja ya, 3 waktu saja, subuh, asar, sama isya. Nah, tentu tidak boleh, karena apa? Ya 5 itu saja, waktunya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan khamsun, kha mim sin, khamsun 5, artinya min haitsul fi'li, dari sisi perbuatan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan 5 waktu saja yang wajib. Hiya khamsuna, namun 50 min haitsul ajr, dari sisi pahala. Jadi umat terdahulu salatnya banyak, umat Muhammad salatnya waktunya hanya 5 waktu saja, namun pahalanya banyak sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena kita usianya juga tidak panjang. Usia umat Muhammad rata-rata pinten, Pak? 60 70 tahun lah ya. Lebih dari itu nggak enten, tapi bonus dan biasanya nggak terlalu banyak. Rata-rata ya kisaran segitu usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kalau kita melaksanakan salat dengan baik, usikum baina nafsi bitaqwallah, maka tentu pahalanya nanti banyak sebanding dengan umat-umat yang terdahulu, bahkan nanti ada banyak sekali keutamaannya. Nah, seperti kalau Lailatul Qadar nanti tambah lagi tuh. Oke. Itu terkait dengan kitabus shalah wal haditsul ladzi yajma'u mawaqitus shalatil khams. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti berikutnya waktu-waktu salat. Sebagai contoh misalnya nih, sebelum kita tutup ya. Sekarang sudah ada GPS. Sudah ada napa niku? Kompas. Nahkoda kalau berlayar di kapal sekarang otomatis terbantukan dengan adanya alat-alat canggih itu. Kompas, GPS dan lain-lain. Mungkin ada pendeteksi, detektor cuaca dan sebagainya. Oke. Lalu andai kemudian rusak semua alat itu, kompasnya rusak, ini rusak, GPS nggak ada sinyal dan sebagainya, si nahkoda pasti dahulu di awal dia pernah belajar bagaimana membaca alam secara manual, sehingga para nahkoda tidak mungkin dia khawatir. Tidak khawatir, yang lainnya panik gimana, tenang, diperpelankan, dipelanin kapalnya ya, karena sepertinya dari ilmu yang saya ketahui, nanti nggak lama dari sekarang ada gunung es, kita pelan-pelan saja, nunggu agak siang. Nahkoda tahu, lah sama, kenapa sekalipun sekarang waktu isya sudah tiba Pak ya, sudah masuk nggih, sudah masuk isya nih, jam pinten, kita ngelihatnya ke jam, nggih. Tetapi sebagai pembelajar fikih, apalagi kalau panjenengan kemudian nanti barangkali ditanya orang ya, penting untuk mengetahui secara manual sebetulnya kapan sih waktu subuh itu, kapan sih waktu zuhur itu, kapan sih waktu asar itu, karena dulu tidak ada jam. Ya, andai panjenengan kemudian jalan-jalan jauh, mimpin rombongan, bapak memimpin keluarganya, ya, nah, tetap wajib sholat. Ya. Naik gunung tetap wajib sholat. Jamnya rusak, HP nggak ada sinyal. Nah, bisa melihat dengan tadi ya. Oh, ini coba ngacek. Wah, bayangannya podo. Tunggu sebentar. Nah, tiba waktu zuhur. Nanti terus mundur lagi, bayangannya lebih tinggi. Ya, maka tiba waktu asar. Waktu isya maghrib begini gelap, semuanya gelap. Kelihatan mega merah. Nah, terus kemudian tenggelam. Berarti tiba waktu napa? Isya. Nah, gitu. Subuh nggih ngoten, cuman subuh sangat sulit sekarang karena subuh itu malah terang, Pak ya. Malah terang subuh, jadi agak susah. Kalau dulu subuh itu ya tentu bisa dilihat. Oh, ini apa namanya itu? Fajar kadzib. Fajar kadzib seperti
Zanabuz Zi'ab, ekor serigala ke atas, seret, terus hilang. Berarti waktu napa? Waktu tahajud niku masih boleh makan, kalau mau sahur masih boleh. Tapi waktu fajar shadiq tiba, kayak gitu, menyebar. Nggak lama dari itu nanti akan nongol matahari. Ketika nongol matahari berarti sampun selesai waktu subuh dan seterusnya. Ya ini kalau kita ketahui tentu apapun kondisinya nanti kita bisa lebih tenang ya, meskipun tidak ada alat-alat canggih, tidak ada informasi dari handphone dan sebagainya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.